Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, sebuah ruang diskusi dan juga ngobrol seputar pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Bobi, dan juga spesial sekali karena kita boleh ngobrol di Joglo Madapa ya Pak Bobi ya, terima kasih. Kita juga saat ini sudah bersama dengan kedua narasumber kita berikutnya yang juga akan mengajak kita ngobrol lebih dekat lagi seputar wisata di Yogyakarta. Sudah hadir bersama saya di sini Bapak RB Dwi Wahyu, beliau adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY. Pak Dwi, sehat Bapak? Sehat selalu. Sehat selalu, semangat ya Pak Angge? Amin. Amin, baik. Dan juga tidak sendirian karena sudah ada satu-satunya narasumber kita yang paling cantik hari ini, Ibu Marlina Andayani. Beliau adalah Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu sehat Bu Marlina? Alhamdulillah. Sehat selalu. Semangat ya Bu ya? Selalu semangat. Oke, baiklah. Nah kalau tadi kita sudah sempat sedikit menyinggung soal travel corridor, kita ingin sedikit lebih mengenal terlebih dahulu. Mungkin kita pengen tahu Bu Marlin, saat ini bagaimana sih Bu kondisi pariwisata di Yogyakarta? Mungkin dari kemarin sempat betul-betul lusuh di awal pandemi, mulai kembali bangkit, akhirnya ada PPKM, dan saat ini seperti apa Bu kondisinya? Maaf. Tentunya tadi ini salah satu penderita. Saya bilang salah satu penderita karena beliau ini adalah salah satu industri pariwisata yang mempunyai hotel, industri hotel dan juga mempunyai industri travel agent itu yang mengalami. Iya. Ya, yang mengalami dengan adanya pandemi. Dampaknya terasa sekali ya Bu? Dampaknya terasa sekali. Tentunya ini kita kalau bicara Jogja dengan pariwisata, ya jelas bahwa kondisi bahwa sekarang ini hotel-hotel itu pun semua tidak operasional. Iya. Dari total berapa hotel yang operasional hanya sekitar berapa Mas Bobi ya? 90-an ya, 90-an hotel yang operasional. Ada juga beberapa hotel yang memang sudah mulai ditawarkan. Nah, kemudian ini juga sudah bertanda ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya juga jumlah kunjungan wisatawan yang selama ini yang kondisi saat ini hanyalah dari wisatawan Nusantara karena memang border belum dibuka. Iya. Tapi dengan adanya PTKM atau pembatasan kegiatan masyarakat itu kita tetap optimis. Ya, artinya apa? Dengan adanya PTKM itu ternyata juga beberapa destinasi yang dari 139 destinasi yang ada di Jogja itu yang 101 destinasi itu open. Oke. Ya, open. Kita punya bisa seperti ini dari data yang ada di kami dari Visiting Jogja. Dari sekian itu, jadi rata-rata di weekend itu ya paling hanya berapa ribu pengunjung ya. Yang biasanya sebelum PTKM itu bisa dikatakan rata-rata ada sekitar 20 sampai 23 ribu setiap rata-rata weekend. Ini hanya paling 15-16 ribu pengunjung. Nah, jadi artinya bahwa meskipun dalam PTKM, tetapi gerakan juga ada. Nah, tetap masih ada geliat sedikit-sedikit ya Bu ya? Agak ada semangat. Iya. Nah tentunya kami juga was-was karena apa? Dalam hal ini untuk prokesnya kita perlu melihat kembali gitu, perlu kita ada evaluasi juga gitu. Dan kami semangat lagi, sudah ada beberapa dari pihak ya agensi ya, kemarin kami mendapat informasi dari Lampung, kemudian dari Kalimantan, kemudian juga dari Jawa Timur. Itu apakah boleh gitu kan untuk berkunjung ke Jogja. Jadi masih mereka menganggap dengan PTKM itu mempunyai memang beranggapan artinya tidak boleh. Nah, ditutup begitu ya Bu anggapannya Bu ya? Ditutup, padahal kan tidak. Nah, ini juga menjadi satu sinyal bahwa Jogja ini tetap ada magnet lah. Ya, meskipun ada pembatasan itu tapi ada magnet. Baik. Nah, mungkin tadi sudah ada diskusi dengan secara ini ya sambil ngopi-ngopi ya Pak Dwi ya dengan Mas Bobi apa yang akan kita lakukan di era pandemi ini di masa new normal adaptasi ini, kebiasaan baru ya Bu. Itu apa yang perlu kita lakukan untuk mengenjot sehingga dua perekonomian dan kesehatan itu tetap terjaga. Iya, antaranya adalah travel corridor. Iya, betul. Salah satunya. Tadi travel corridor yang menjadi salah satu solusi karena Bu Marlin juga menyampaikan ada kekhawatiran terkait dengan prokes, kemudian juga ekonomi berjalan, tapi di satu sisi juga khawatir bagaimana dengan kesehatan masyarakat di Jogja. Tadi Pak Bobi menyampaikan bahwa ada suatu upaya untuk melakukan travel corridor di mana
wisatawan ini yang boleh berwisata adalah dari zona hijau ke zona hijau. Nah, Iya. Oke, mungkin dari Pak Dwi seperti apa? Melihat ada suatu gagasan seperti ini, pandangannya seperti apa Pak Dwi? Ya, menurut saya gagasan itu luar biasa. Hanya persoalannya adalah satu, membangun image dulu. Oke, Membangun image bahwa Jogja aman untuk rekreasi itu. ya, Bahwa Jogja aman untuk wisata. Itu Oke. itu penting sekali. Nah, membangun image ini karena konsepnya tadi kerjasama, ini kerjasama. Bagaimana antar yang dikerjasamakan itu memang dia trust sekali bahwa untuk datang di Jogja. oke, Ini harus ketika bicara konsep itu harus menyiapkan Jogja seperti apa? Apakah betul memang Jogja itu aman untuk wisata, aman untuk dikunjungi? Perlu ini butuh dipersiapkan semuanya. Apa itu misalnya? Ada ruang-ruang karena ini masih dibatasi ya. ya, Bagaimana ada di destinasi ada ruang-ruang memang di situ aktivitas dibatasi betul. Ya. Dipembatasi bukan berarti menghentikan aktivitas loh. ya, Menurut saya bukan, tetapi ketika di sini harus jarak 1 meter, begitu. Harus jarak 1 meter bukan berarti di situ harus dibatasi 100 orang loh. ya. Menurut saya loh ya. Ya. Tetapi harus ada jarak 1 meter. Oke, oke. Ini pemahaman yang Ya. kadang-kadang nggak boleh nih lebih dari 100, tidak begitu. Oke, Nah, loh. oke. Yang kedua adalah ini perlu pemahaman bersama antara bahwa COVID-19 ini perlu disikapi iya, perlu kehati-hatian iya. Tetapi jangan lupa bahwa COVID ini bisa diatasi dengan kesehatan, dengan protokol kesehatan. Tapi jangan lupa di sini ada aktivitas ekonomi. Jadi bagaimana aktivitas ekonomi dan protokol kesehatan ini satu frekuensi. Ya, Satu frekuensi ini yang kadang-kadang belum nyambung ini. sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya Pak ya, saling berkesinambungan. begitu. Nah, Oke. misalnya selain itu juga ini harus didukung regulasi nih. Harus didukung regulasi. Misalnya begini. Ini contohnya ini yang kota. Karena Malioboro itu dari Hotel Ina Garuda Oke, sampai Brengarjo itu sekitar 800 meter. Ya kan? Terus tiba-tiba di situ ada perwal kawasan tanpa rokok. oke. Ya kan? Berarti semua aktivitas di situ nggak boleh ngerokok. Ya bubar pariwisata. Misalnya itu loh. Oke. Berarti harus diberikan ruang untuk merokok gitu loh. Baik. Ya, Ada space untuk ngerokok. Ya. Nah, space untuk ngerokok di sini pasti di situ ada kopi. Ada makanan begitu loh. ya. Maksud Oke, saya itu. oke. Nah, lepas dari yang saya yang katakan tadi, kesimpulannya adalah kita harus mempersiapkan konsep itu. Ya, Kesiapan supaya apa? Supaya pihak luar yang kita kerjasamakan itu punya trust betul untuk berkunjung di Jogja. oke. Artinya kembali lagi yang harus dibangun adalah kepercayaan dari wisatawan ya Pak ya, Ya, untuk berkunjung ke ya. Jogja bahwa mereka yakin saya aman ketika saya berwisata ke Yogyakarta. Itu juga Hari jadi ini PR. butuh trust. Hari ini butuh trust. Oke, Bahwa di oke. Jogja memang butuh aman. Oke, Gitu saja. baiklah. Kepercayaan menjadi tantangan kita ya Pak ya untuk menemukan kembali. Pelaku wisata yang sekarang menjadi korban tadi, harus menyiapkan. Ya, Dan ya. kamu kesini, Ya. jamin kamu aman. Oke, Gitu loh. oke, baik. Tapi menyambung juga nih dari Pak Bobi tadi. Artinya kepercayaan kepada yang ditumbuhkan di wisatawan itu adalah hal yang penting kita harus tumbuhkan mulai saat ini juga. Pak Bobi tadi sempat cerita bahwa saat ini sudah mulai ada geliat yang dirasakan, ada yang menginap di sini. Artinya kan sudah tumbuh kepercayaan di wisatawan ya Pak ya. Bagaimana Pak Bobi bisa menumbuhkan itu? Apa yang Pak Bobi upayakan selama ini? Ya, tentunya yang pertama pasti ada satu legalitas untuk menjadi satu trust buat tadi wisatawan. Ya, Kami kebetulan di Joglo Mandapa ini kita sudah tersertifikasi CSI oleh Kementerian. oke. Artinya ini salah satu bentuk. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa sertifikasi itu penting sebagai satu legality kita dan garansi kita untuk bisa memberikan kepercayaan kepada wisatawan. Oke. Kemudian juga sebagai guidance kita, gitu ya. Bagaimana sih kita memberikan satu standar operasional di dalam hotel kita, gitu ya. Untuk dan saya pikir tidak hanya di hotel, tapi di semua usaha jasa pariwisata di Jogja ini untuk memiliki satu standar CSI yang benar. Ya. Karena dengan sisi itulah kita menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebenarnya. Oke. Pada saat menjamin implementasi dari SOP itu berjalan di industri kita. Oke. Karena itu penting. Satu hal yang menjadi satu kewajiban kita di industri dan masyarakat tentunya, bagaimana kita bisa menjadi destinasi yang bertanggung jawab. Ya.
Artinya bisa menjamin, menggaranti bagaimana sisi kesehatan, prokes terimplementasi dengan baik, wisatawan datang dengan nyaman, terlayani dengan baik, pulang tetap sehat. Itu yang menjadi garansi di berwisata di Jogja. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Artinya juga kembali lagi, tapi juga kita melihat selain dari pelaku wisata sendiri juga melakukan berbagai upaya, juga wisatawan juga harus punya kesadaran ya Pak ya, untuk bisa mentaati dari prokes yang ada. Dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa Bu Marlin? Artinya kan juga kemarin sudah banyak aturan yang dicanangkan. CHSE, Peranataan Anyar Pesilan Jogja, apakah ini juga sebagai suatu upaya untuk meningkatkan trust di para wisatawan Bu Marlin? SOP protokol kesehatan yang kita kemas dalam Peranataan Anyar Pesilan Jogja itu dari basic. Jadi seperti apa ya, sebagai buku atau panduan pada saat kita akan menggerakkan pariwisata. Ya, dan kami sudah melakukan sebetulnya sih ada beberapa destinasi, industri ini sudah kita lakukan juga untuk sosialisasi, dan baik itu sosialisasinya baik itu mulai ya mencoba untuk bagaimana pendekatan secara, karena sekarang eranya digital ya, secara digital, secara elektronik seperti itu. Nah, tentunya di satu sisi juga masih banyak kendala. Kendala di bawahnya pasti ya Bu ya, masih ada di lapangan misalnya pada saat kita mau menerapkan di untuk yang di wedding organizer ya, karena dalam buku ya CHSE itu kan ada beberapa di beberapa industri pariwisata. Ada di hotel, ada resto, ada travel agent, ada wedding organizer, ada MICE, kemudian kendaraan, transportation. Nah, ini masih ada banyak kendala. Itu kita sudah mencoba untuk bagaimana mensosialisasikan. Artinya juga masih terus dievaluasi Bu Marlin ya, untuk bagaimana kedepannya nanti. Tapi melihat sejauh ini, tapi ada sinergi yang luar biasa juga ya Bu ya. Seperti yang sampaikan beliau Pak Dwi tadi, itu regulasi. Nah, sekarang regulasi yang memang kita sudah ada regulasi. Pemerintah daerah sudah mempunyai buku panduan itu, sudah mempunyai regulasi dengan Pergub 48 2020, kemudian juga mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya, WHO dan sebagainya sudah kita susun. Tetapi ternyata mungkin di bawah Pak Dwi, di bawah di kabupaten, turun ke Panewon. Nah, ini sepertinya mungkin juga belum nyambung. Belum mempunyai kesamaan pemahaman aturannya itu seharusnya seperti apa, sehingga ya jalannya itu ada yang jalan, ada yang tidak. Jadi belum balance. Serentak balance gitu ya Bu Marlin ya. Baiklah. Artinya juga masih menjadi PR untuk bisa bagaimana sedikit demi sedikit mulai kembali bangkit, walaupun mungkin memang belum bisa kembali geliatnya seperti dulu Bu Marlin ya. Iya, betul. Baiklah. Tapi Pak Dwi tadi juga menanggapi apa yang Bu Marlin sampaikan. Artinya dari Pak Dwi sendiri mungkin melihat tidak Pak, mungkin adanya suatu upaya yang mungkin pemerintah terus lakukan sampai saat ini untuk bisa terus meningkatkan mungkin dari berbagai macam elemen masyarakat, entah itu dari pengurus daerah dan sebagainya, dari pemerintah seperti apa Pak Dwi? Ya tadi yang dikatakan Bu Marlin tadi betul, bahwa regulasi kita sudah ada, ya kan, aturan tata cara kita dengan Peranataan Anyar kemarin sudah, tapi implementasi di kabupaten kota memang kurang. Yang kedua adalah mengendalikan wisata di lapangan itu ya nggak gampang juga. SDM-nya berbagai macam ya Pak. Iya, nggak gampang juga. Nah ini butuh kesadaran juga. Nah, regulasi sudah ada, tapi kenapa masih sepi-sepi saja? Ini persoalannya adalah bagaimana masyarakat mensikapi COVID itu sendiri. Kan ngomongin kekhawatiran tadi. Ngomong kekhawatiran bagaimana masyarakat mensikapi adanya COVID. Yang ini menghalangi aktivitas gitu, menghalangi aktivitas. Nah, seharusnya bagaimana kita mensikapi COVID ini, ya tapi dibarengi dengan aktivitas. Jangan sampai mensikapi COVID terus kita di rumah terus, aktivitas ekonomi nggak ada, ambiar kita. Itu tidak benar juga ya Pak ya. Jadi kita harus bisa mengambil sikap yang tepat, jadi tetap beraktivitas tanpa mengesampingkan aturan dan juga prokes yang ada. Baik. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini, Pak Dwi, Bu Marlin dan juga Pak Bobi, tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Anjang Sana.